Saya mau dengerin dulu tadi, ternyata cepat sekali. Ini Alhamdulillah Fatimah. Temen dimulai gini gini. Nggih. Sampun mulai Mas Zaki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Subhanaka la ilma lana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillah, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, di kesempatan sore ini kita kembali Allah izinkan untuk bertemu. Mari kita mulai pengajian kita, deres kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tadi udah niat dari jalan, Pak, untuk nanyain Pak Yuli itu. Kemarin dia bikin status ke Dieng. Maksud saya mau tanya, ini babnya waktu sholat. Kemudian kan memang kita lagi bahas bagaimana mengetahui waktu sholat dari alam. Ternyata orangnya tidak ada. Ya kemarin kan dia status ke Dieng. Tapi kayaknya ada motornya tadi. Suara motornya. Ya semoga dalam keadaan sehat insya Allah. Jadi salah satu hal yang selalu saya niatkan itu kalau belajar sesuatu, hal-hal yang kita pelajari itu minimal dipraktekkan sekali. Misal dulu kita pas pembahasan bab khuf, saya ingat buatan buku apa? Mengusap sepatu. Ya. Jadi khuf itu kan jenis, bukan jenis tapi spesifikasi sepatu yang boleh diusap ketika bersuci. Nah itu pernah saya praktekkan ketika dulu kemahnya kan lumayan lebih dari 3 hari 3 malam itu di hutan. Kita pakai PDL nutup di mata kaki. Jadi selama kurang lebih 3 hari ya kita nggak dibuka itu sepatunya. Jadi pas wudhu dengan air yang wajib-wajib aja, karena kalau sunnah kan tidak mungkin jauh dari mata air. Pas sepatu kita usap aja bagian atasnya. Termasuk salah satu sunnahnya itu Rasulullah itu kalau sholat kadang pakai sepatu. Nah, kalau kita praktekkan sepatu di sini nanti dimarahin Pak Tawar, beliau yang bersih-bersih kan. Nah, Pak De Mariono mau habis kajian menerapkan aku sesuk nyunah niru Kanjeng Nabi sholat yang masjid imam nggo sepatu boot. Nah niku mungkin gawe perkara nek niku. Oke. Tapi jenengan perlu niku Pak Bu. Mungkin pas sholat napa ten griya mawon. Misal diniati ketok pengen nyoba pisan-pisane selama seumur hidup nerapke napa syariat ngusap sepatu khuf. Nanti sekali-kali nek pas jenengan kemah napa ten alam niku sekali-kali sholat nggih sepatu. Dereng nate to Pak Umar? Nah, belum. Cobalah sekali-kali itu pakai sepatu. Nah, itu salah satu sunnah yang barangkali jenengan belum pernah lakukan dan bisa sesekali diagendakan. Termasuk saya nggih secara khusus belum pernah melihat langsung alam ini masuk zuhur, melihat matahari seberapa itu belum pernah. Tapi saya udah niatkan itu. Mbok kapan-kapan kula ten alam. Nah, itu ten Dieng niku kula dereng nate. Pernah dulu pas saya ada agenda safari Ramadan niku jane diajak ten Dieng, tapi kok qadarullah wektune merepet dereng saged. Ndek menawa coba sesekali lihat waktu subuh niku tidak ada polusi polusi udara nggih, tidak ada asap, kemudian minim cahaya, mbok bilih bisa melihat napa
ya benang merah itu apa ya bahasanya yang mau terbit itu, atau kalau pas maghrib lihat candi Ayu Kleru Sari. Nah, itu kalau kita mungkin di Klaten hari ini sulit karena apa, selain mungkin tertutup oleh asap ataupun mungkin tertutup dengan yang lain, tapi mungkin di ketinggian mbok bilih bisa melihat langsung. Nah niku monggo nanti setelah belajar ini diamalkan, suatu saat bisa kunjung ke alam, nginep di resort di ketinggian, wis rasa ndelok HP, rasa ndelok jam, tutup kupingnya, nggak lihat, kita coba amalkan. Oke, jadi kita ulangin apa lanjut mawon ini? Waktu sholat. Kita ulangi sedikit ya. Jadi kemarin kita bahas waktu sholat. Waktu sholat itu disebutkan di sini ada berapa? Tiga. Tapi sebelum disebutkan di sini, waktu zuhur itu pertamanya adalah ketika matahari tergelincir sampai posisi bayangan sama dengan bayangan yang benda aslinya. Pertanyaan yang pertama, apakah waktu zuhur itu ada waktu yang tiga itu? Ada enggak kemarin dijelaskan? Wonten, napa wonten? Tidak. Jadi di Matan Abdu Suja kemarin tidak disebutkan tiga waktu tadi. Waktu tiga niku napa mawon? Waktu afdhol, waktu ikhtiar, waktu jawas. Waktu afdhol niku waktu yang terbaik. Jadi nek jenengan niku pengen melaksanakan ibadah sholat dengan kualitas terbaik di awal waktu, niku afdhol. Kemudian yang kedua, waktu ikhtiari, waktu yang dia itu bebas, jadi tidak ada celaan di situ dan waktunya itu sudah diarahkan. Nah itu nanti disebutkan juga di kitabnya Abu Suja. Yang terakhir waktu jawaz, atau kalau saya sebut kemarin itu waktu darurat. Sedarurat-daruratnya itu ketika orang melakukan sholat di waktu jawas itu, maka dia tidak tercela. Tapi kalau dia memungkinkan untuk melakukan di awal waktu atau di waktu ikhtiari, kok dia menunda-nunda di waktu jawas atau waktu darurat, maka ada dua pendapat ulama. Pertama, ada ulama yang mengatakan bahwa itu termasuk dosa. Wong esoh ngelakoke di awal waktu, bahkan di waktu ikhtiar kok mengakhirkan. Minimalnya seseorang yang mengakhirkan waktu dan memasuki waktu jawas itu makruh. Bahkan kalau sampai dia harusnya bisa melakukan waktu sholat di waktunya, kok keluar dari waktunya atau sebelum waktunya atau mepet-mepet, itu juga ada ulama yang memasukkan dalam kategori menyia-nyiakan sholat. Maka dari itu dengan kita mengetahui waktu tersebut, diharapkan syukur-syukur sakit melaksanakan di waktu afdhol. Minimal kalau ada pilihan di ikhtiari, kita bisa melakukan di ikhtiari. Kemudian yang kedua, waktu asar. Nah ini waktu sholat yang tidak ada jedanya. Jadi satu sholat dengan sholat yang lain itu bersandingan, yaitu waktu sholat asar. Kapan waktu sholat asar? Ketika bayangan dua kali dari bayangan asli. Gampangnya kemarin saya analogikan, misal tripod ini, kemudian nanti bayangannya dua kali daripada tinggi si tripod, ditambah sedikit dari sentimeter yang tadi ketika dia tergelincir. Misal waktu tergelincirnya itu 3 cm, tripodnya 10 cm, berarti 10 tambah 10 tambah 3 cm, berarti sekitar 23 cm gitu gampangnya. Itu berarti masuk waktu asar. Oh maaf, waktu asar itu satu tadi, maksudnya satu apa? Satu bayangan seperti benda asli. Tapi waktu ikhtiarnya adalah ketika bayangan benda dua kalinya benda asli, itu akhir waktu asar. Kemarin saya kira-kira misal asar jam 3, ya kira-kira waktu ikhtiar itu ya sampai 4:30.
Jadi kalau setelah 4:30 misal seseorang itu melaksanakan sholat asar, berarti dia masuk di waktu jawas, masuk di waktu ittirori yang darurat tadi. Jika dia tidak ada uzur, tidak ada suatu yang mendesak kemudian melakukan di waktu jawas itu, maka dia ada celaan di situ. Maka diusahakan kalau memang seseorang tidak ada uzur, tidak ada sesuatu yang kemudian menghalangi dia untuk langsung sholat, ya diusahakan langsung. Jadi waktu jawasnya itu ya misal tadi ikhtiarinya sampai 4:30, waktu jawasnya sampai masuk matahari terbenam. Oke, yang keempat ya. Dalilnya apa sih? Ini ada dalilnya. Ketika ulama itu kemudian mengkategorikan waktu ikhtiari, waktu jawas itu ada dalilnya. Yaitu dalilnya diriwayatkan dari Abu Hurairah, yang mana beliau itu menyampaikan dari Rasulullah bahwa Rasulullah itu pernah bersabda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa yang mendapatkan waktu subuh atau 1 rakaat dari subuh sebelum terbit matahari, maka dia telah melaksanakan 1 sholat. Dan barang siapa yang mendapatkan 1 rakaat sholat asar sebelum terbenam matahari, maka dia telah mendapatkan 1 sholat. Nah, ini dasar dalil bahwa waktu jawas itu adalah waktu yang mepet dengan waktu sebelum sholat yang selanjutnya. Lanjut, setelahnya waktu maghrib. Nah, waktu maghrib ini menurut Abu Suja paling pendek. Waktunya tidak ada yang dibagi 3 tadi, waktunya cuma 1. Ibarat kata sebelumnya dimulai dari terbenamnya matahari. Wa miqdari ma yu'azzin wa yatawadda, dan durasinya itu dari seorang muadzin yang adzan, kemudian dia itu wudu, wa yasturul aurah, dan dia itu kemudian mempersiapkan baju untuk melakukan sholat, wa yuqimus sholata, kemudian iqomah, wa yusolli 5 rakaat, dan dia melakukan 5 rakaat. Kenapa disebutkan 5 rakaat? Asumsinya dia melakukan 2 rakaat sebelum sholat maghrib ditambah sholat maghrib. Kira-kira Pak, Bu, itu berapa menit kalau didurasikan? Orang azan tuh berapa ya? 3-5 menit kali ya? 5 menit lah biar gampang. 3 menit ya. Yos 5 lah. Ya azannya masan dulu suwi. Dawa. Terus wudu 2 menit lah. Berarti 7 menit. Kelamben nggo sarung 2 menit. Berarti 7 tambah 9. Terus komat 1 menit 10. Salat 2 rakaat. 2 rakaat itu berapa menit? 2 menit ya, versi sing ekspres lah 2 menit. Salat maghrib iki tibake imame Mas Andul meneh. Berarti suratnya dawa. Berarti anggap ae 7 menit. Ya 20 menit lah. Nah, itu waktu salat maghrib. Perkiraannya sekitar 20 menitan. Jadi kalau salat maghrib ya nek saged mboten ditunda-tunda, langsung. Jadi kalau misal nek buka bersama niku sebelum makan berat ya dibatalkan dulu dengan air kurma, salat dulu baru makan bareng. Kita kan biasanya makan sih ya, makan berat langsung. Itu tambah ngobrol ngudut. Ya 5 menit kasih. Warak kasih taruh. Ya itu saya mengkritik yang buka bersama nek bisa dibatalkan dulu, kemudian ya makan 1 butir 3 butir kurma, sholat, kemudian baru makan berat, sehingga tidak meninggalkan atau tertinggal waktu yang cuman sebentar. Walaupun ini ada ulama juga menjelaskan bahwa waktu maghrib itu ya sampai waktu isya, yaitu sampai hilang candi ayunya tadi atau hilang mega merahnya tadi. Tapi lebih kehati-hatian kita ketika maghrib ya diusahakan segera untuk melaksanakan. Nah, ini
ketika sudah tahu ilmunya, mungkin nanti buka bersama bisa diatur seperti itu nggih. Maksudnya diusahakan sholat dulu, baru nanti makan bersama. Itu di pesantren kita juga kayak gitu Pak Bu. Ada acara misal kajian buka bersama dari jam 5 misal, nanti selesai azan langsung kurma sama air, langsung dek sholat. Sholatnya buatan dodo alih kelas mawon kalih anas niku. Dodo malah selak ngeleh malah buatan ora khusyuk. Nah niku kulhu terus langsung napa buka bersama. Nah niku saged di setting seperti itu sehingga kita tidak melewatkan waktu dari sholat maghrib. Jelas ini nggih? Nggih. Niki jane penjelasannya dulu itu dalilnya ada. Dalilnya itu hadis Jibril. Jadi Jibril itu gurunya Kanjeng Nabi secara enggak langsung karena beliau itu menyampaikan pesan-pesan dari Gusti Allah, kemudian juga menyampaikan wahyu. Ya perantaranya ini utusannya Jibril. Nah suatu saat singkat cerita Jibril ini memberikan penjelasan tentang waktu sholat, ngimami Kanjeng Nabi. Waktunya enggak tadi, waktu sholat subuh hari pertama nggih. Pokoknya hari pertama itu sholat subuh niku nggih pas fajar kedua. Nah nanti pas waktu zuhur pas apa? Waktu di matahari tergelincir. Waktu ketiga pas bayangan satu kali dengan benda asli. Kemudian pas waktu maghribnya itu ketika apa? Terbenam matahari. Kemudian waktu isyaknya ketika hilang candi sarinya. Candi Ayu. Candi Sari. Nek sing panganan niku Nogosari nggih, leres. Niku enak mboten, Bu? Ora enak. Enggak enak karena enggak ada barangnya. Nggih. Nah, di hari kedua Jibril niki ngimami, tapi waktune pas mepet. Waktu subuh pas meh nopo? Suruk. Waktu zuhur pas meh asar. Waktu asar pas meh maghrib. Waktu maghrib pas meh nopo? Isya. Waktu isya pas mepet sepertiga pertama. Sepertiga malam pertama. Nah, niku menandakan bahwa Jibril niku ngajari Kanjeng Nabi dengan perbuatan. Maka kula nggih pekan lalu menjelaskan Rasulullah niku nggih nate ditanya sama seseorang tentang waktu sholat, mboten dijelaskan kalimat-kalimat. Wis melu aku rong dina kene tak ajari wektune, deloken, praktekkan. Jadi 2 hari Rasulullah memberikan petunjuk di awal waktu, di hari kedua di akhir waktu. Terus beliau menyampaikan inilah waktu al-waktu baina hadzain. Waktu sholat itu ya di antara waktu yang 2 hari tadi gitu. Maka kadang itu teladan itu lebih diperhatikan daripada sekedar nasihat. Maka kadang itu ya ini cerita wallah alam ya, ini ceritanya kurang lebih itu dulu ada orang bijak gitu diminta untuk menasihati seorang anak kecil untuk tidak makan gula. Kenapa? Karena didiagnosa dokter bahwa dia punya penyakit yang mana harus mengurangi atau tidak makan gula dulu gitu. Nah, ketika si ibu datang ke orang bijak tadi, kemudian orang bijak tadi nggak mau nasihati gitu. Nunggu dulu sampai sepekan, kata orang bijak tadi. Nggih Bu, makanya saya nasihati tapi nunggu 1 pekan dulu gitu. Setelah 1 pekan, kemudian datang lagi si ibu dengan anaknya. Pak, mbok niki dinasihati ngenteni seminggu toh gitu. Ya udah sekarang saya nasihati, jangan makan gula gitu. Akhirnya ya ditanya nih penasaran, Pak, kok jenengan iku nasihati anak kula kok nunggu seminggu dulu, kenapa gitu. Dan wingi pas jenengan niku minta saya untuk menasihati, saya itu masih makan gula. Makanya sepekan niku saya nggak makan gula dulu, supaya nanti pas pekan selanjutnya pas nasihati anak jenengan, saya itu melakukan apa yang saya nasihati. Maka ini satu hal yang perlu kadang itu ketika kita ingin memberikan nasihat atau petunjuk ke orang, memberikan sesuatu yang baik itu ya kita lakukan dulu gitu. Kita lakukan dulu, atau teladan itu kadang lebih mempan daripada hanya sekedar kata-kata.
Kita lanjut. Wal isya'u wa awwal waqtiha idza ghaba syafaqul ahmar. Waktu isya yang pertama itu ketika mega merah candi ayu tadi telah hilang. Wa akhiruhu fil ikhtiyari ila thulutsil laili wa fil jawazi ila tulu'il fajri tsani. Waktu ikhtiarnya salat isya tadi dari waktu afdhalnya tentu di awal waktu, tapi waktu ikhtiarinya, waktu yang dimana itu ada keluasaan seseorang untuk melaksanakan salat isya adalah dari azan sampai sepertiga malam pertama. Maka dalam Islam itu malam dimulai dari ba'da maghrib. Dari maghrib itu sudah masuk malam. Nah, ini sebenarnya bukan sore, tapi sudah malam menurut Islam. Jadi malamnya Islam itu dari ba'da maghrib sampai subuh atau fajar kedua, atau kalau kita istilahnya fajar shodiq. Nah, kalau misal dikira-kira berarti sepertiga malam pertama itu dari waktu isya sampai jam 10. Nah, itu waktu ikhtiarinya. Setelahnya menurut Abu Suja tadi, waktu jawasnya, waktu daruratnya itu ya kira-kira 2/3 terakhir atau 2/3 setelahnya, ya ba'da subuh sampai subuh. Nah, seseorang bisa nggak kira-kira seseorang misal ketiduran kemudian bangun-bangun jam 12 malam dia sholat isya, ya karena dia memang tidak sengaja dan waktunya sholat yang harusnya dia tadi sebelum jam 10 sudah sholat tapi dia sholatnya jam 12, ya tidak apa-apa karena dia apa terlupakan, dia luput karena ketiduran. Atau misal orang yang lupa, kalau lupa sholat tuh agak aneh sih ya. Lupa sholat tuh agak aneh. Nggih. Ya mungkin lah lupa loh. Aduh aku lupa. Wih, kok udah jam 11 gitu. Mungkin asik ngobrol, lupa sholat isya tuh. Nah, itu mungkin ya di toleransi lah, dia masuk ke waktu jawas, insya Allah tidak mengapa. Atau misal orang yang kafir masuk Islamnya jam 2 malam. Nah, berarti kan dia udah masuk waktu jawas belum itu? Sudah. Nah, ya sudah, dia langsung sholat. Begitu syahadat, mandi, wudhu, langsung sholat. Atau ibu-ibu yang haid. Nah, haid bangun malam jam 1 ngecek, wah sudah selesai atau sudah tidak ngalir lagi darahnya. Maka dia wudhu, mandi, kemudian melaksanakan sholat di waktu yang jawas tadi. Atau barangkali contoh niki jenenge contoh niku kemungkinan yang bakal terjadi. Orang dengan gangguan kejiwaan atau orang gila misal, tiba-tiba malam sadar, wah saya sudah sadar gitu. Ya udah dia langsung mandi, wudhu, sholat. Ini waktu apa? Isya. Sudah sholat. Atau anak ketika balik itu ditandai dengan keluar air mani atau mimpi basah. Malam jam 2 bangun mengeluarkan mimpi basah, ya dia langsung mandi dan langsung wajib sholat. Kalau tadi sebelum balik dia tidak wajib sholat, begitu balik masuk di waktu jawas, ya dia langsung sholat seperti itu. Maka hal-hal yang seperti ini lebih kita perhatikan lagi supaya kita bisa memaksimalkan ibadah sholat kita di waktu yang terbaik. Yang terakhir, waktu subuh adalah ketika waktu sebelum waktu fajar yang pertama tadi ya, fajar yang kedua, dan akhirnya waktu ikhtiarnya itu sampai waktu isfar atau waktu terang sekali. Nah, biasanya kan kalau waktu subuh niku nggih, jenengan subuh sampai waktu terang banget tapi dereng metu sengrenge matahari. Jadi kan dari waktu azan sampai terang banget tapi belum keluar matahari. Nah, itu waktu ikhtiar. Jangan sering lihat kan, sudah benar-benar terang tapi belum keluar matahari. Itu waktu ikhtiari. Nah, ketika keluar cahaya matahari, maka itu sudah
dari tadi loh, dari terang sampai keluar matahari itu waktu jawaznya. Ulang nggih. Jadi pertama niku waktu fajar, yang kedua ditandai dengan apa? Mungkin kayak kelihatan kayak garis apa ya? Ya semacam ya mungkin kayak gitulah, jadi kayak benang gitu. Kemudian sampai terang, tapi terang yang belum keluar matahari. Nah, itu waktu ikhtiarinya. Tapi waktu jawaznya dari terang tadi sampai ke waktu keluar matahari, itu waktu jawaznya. Nah, ini juga yang biasanya mau melaksanakan sholat syuruk atau yang biasa disebut sholat zuha di awal waktu ya. Itu jangan langsung sholat ketika terbit matahari. Kenapa? Karena sholat pada saat terbit matahari itu termasuk sholat yang dilarang. Sholat yang dilarang itu adalah sholat ketika terbit matahari, ketika ba'da asar, itu dilarang. Ketika matahari berada di posisi apa itu? Tengah-tengah, itu dilarang. Jadi ada waktu-waktu yang dilarang itu kita hindari. Nah, kalau saya memberikan arahan atau gampangnya untuk niteni gitu, biasanya antara waktu terbit itu jenengan jeda 15 menit baru jenengan sholat apa? Sholat zuha atau sholat syuruk tadi. Atau kalau niteni juga dari waktu subuh sampai waktu syuruk itu sekitar 1,5 jam, sekitar kurang lebih 1,5 jam. Atau gampangnya waktu syuruk atau waktu terbit jenengan tambah ya 15 menit lah, lebih amannya 15 menit supaya tidak ngepasi pas terbit. Ngeten. Jadi jenengan ajeng melakukan sholat syuruk ampun pas terbit tapi ngentosi 15 menitan nembe sholat syuruk, karena sholat pada saat terbit matahari dilarang. Jelas nggih niki nggih. Nggih niki. Kemudian niki kula tambahi sekedhik sesuatu yang mungkin belum tidak ada di sini, tapi ini juga menjadi hal yang penting. Jadi termasuk syarat sah sholat itu mengetahui waktu. Definisi mengetahui waktu itu yang pertama itu dzannal mukallif, dugaan orang yang memang sudah terkena kewajiban. Artinya seseorang itu tahu masuknya waktu itu memang dia tahu. Dugaan minimal kalau dia itu ya yakin lah 70-80% itu yakin. Yang kedua memang sudah masuk waktunya. Nah, ini gampangnya saya kasih analogi mawon. Misal orang tidur. Nah, kalau dalam istilah kita itu tidur sejenak sebelum sholat zuhur itu disebut qailulah. Itu juga termasuk hal yang baik itu. Jadi tidur siang sejenak sebelum sholat zuhur itu disebut qailulah. Misal orang tidur jam 11. Nah, dia bangun-bangun tidur jam 10, sorry. Misal tidur jam 10 nggih. Kemudian dia bangun-bangun langsung sholat. Nah, ketika ditanya temannya, "Ini jam berapa?" "Itu jam 1:30." Itu udah jam 2 gitu. Tapi kata temannya, "Enggak, itu tadi baru itu jamnya mati gitu." Dia ketika bangun lihat jamnya apa? Mati. Nah, itu ketika dilihat jam yang asli ternyata masih jam 11. Berarti ketika dia melaksanakan sholat zuhur sah napa mboten? Mboten. Karena secara faktanya belum masuk sholat zuhur. Itu yang pertama. Yang kedua, misal ada analogi lagi. Ada orang tidur itu, misal orang tidur. Kemudian bangun-bangun jam 2. Nah, dia langsung wudu sholat. Ketika ditanya, "Kamu sholat apa tadi?" "Sholat zuhur." "Emang udah masuk ya?" "Udah, tapi aku nggak tahu masuk belum ya." Tapi faktanya sudah masuk. Tapi pas dia melakukan sholat, dia tuh nggak yakin itu udah masuk atau belum gitu loh. Walaupun secara fakta sudah masuk. Nah, itu juga tidak sah itu. Jadi yang pertama itu tadi faktanya belum masuk, dia kira sudah masuk. Atau yang kedua, dia itu
faktanya sudah masuk waktunya, tapi dia nggak yakin waktunya sudah masuk, maka dua-duanya tidak sah. Maka mengetahui waktu dan menjaga waktu ini penting bagi seseorang supaya ketika dia melaksanakan sholatnya sah. Maka disebut syarat sah sholat, yaitu zonal mukallif dan apa? Hakikatul amri. Secara orangnya, personalnya tahu bahwa itu memang sudah waktunya. Yang kedua memang faktanya waktunya sudah masuk. Isa jam itu Mbak Umar? 45. Oke. Kita lanjut satu subbab lagi insyaallah. Faslun wa syaraitu wujubi sholati thalathatu asya'a. Pasal dan syarat-syarat wajibnya sholat itu ada 3 perkara. Syarat wajib ada 3 perkara. Yang pertama al-islamu, orang Islam. Jadi orang kafir itu tidak wajib sholat. Atau misal dia ada orang yang 10 tahun setelah 30 tahun masuk Islam, maka selama 30 tahun itu dia tidak wajib mengganti, tidak mengganti. Tapi beda, misal orang murtad, dia misal Islam 30 tahun, selama 5 tahun dia kafir, masuk Islam lagi umur 35, maka selama 5 tahun itu dia harus mengqadha atau mengganti sholatnya, termasuk ibadah yang lain, ibadah puasa dan lain sebagainya. Maka syarat sahnya orang yang sholat atau diterima sholat itu adalah dia Islam. Yang kedua, balik. Berarti orang yang belum masuk balik atau dia masih anak-anak, maka tidak wajib mengganti sholatnya dan tidak wajib sholat. Adapun ketika dia sudah balik dan ditandai dengan mimpi basah, maka dia baru wajib sholat. Yang ketiga berakal, karena orang gila, orang yang tidur tidak wajib sholat. Jadi 3 hal tersebut kata Imam Abu Suja bahwa haddut taklif, dan itu adalah yang disebutkan tadi syarat taklif atau seseorang dibebani syariat, dibebani oleh ibadah. Begitu pula syarat dia dibebani ibadah-ibadah yang lain seperti puasa, haji dan lain sebagainya. Ini insyaallah sampai sini dulu. Kemudian kita lanjutkan insyaallah di pekan depan tentang sholat-sholat yang sunnah insyaallah. Matur nuwun Bapak Ibu sekalian. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.